hasilnya ya 50 ekor dengan bobot 8 kilo ya. Alhamdulillah nih ya. Sekian ya, terima kasih. Nah ini jadi kroto ini karena untuk menghindarkan rasa asam atau apa sebutnya itu Pak Ade, ya asam lah, bau asam ya, dijemur dulu atau dimasukkan air panas ya, direndam di air panas, kemudian dikeluarkan airnya, karena ini juga kalau rasanya sudah masam berpengaruh juga nih terhadap umpan. Nah sekarang saya akan coba peragakan bagaimana proses membuat umpan jitu ya. Nah pertama-tama adalah masukkan dulu dehonya ya. Ini langkah-langkahnya atau SOP ya, Starter of Operation. Ini harus diikuti langkah-langkahnya. Jadi pertama-tama dehonya dulu, jangan yang lainnya ya. Dehonya aja dulu sampai lembut sekali, sampai hancur. Ini cukup beli Rp5.000 saja. Kios. Mangga Saya nah, karena saya coba membuat umpan jitu ini adalah spesial ya untuk ikan mas, maka perlu dimasukkan juga ini telur puyuh ya. Telur puyuh ini dipercaya oleh para pemancing sebagai telur ajaib ya, telur ajaib yang fungsinya bisa memikat ikan karena punya ciri khas bau aroma yang tipikal, yang khusus ya, untuk bisa digemari oleh ikan mas. Nah dicampurkan dengan dehonya dulu nih, jadi harus dicampurkan dulu dengan deho supaya betul-betul lembut, bersatu, dan benar-benar tercampur secara merata. Lalu ini dimasukkan umpan, bahan umpan atau ya umpan yang sudah jadi ya. Ini saya pergunakan mereknya, ini adalah jagung super udang. Nah jadi ada campuran jagung dan udangnya nih. Kemudian ini juga merek Intan Pancing ya, Intan Pancing. Jadi ini tersendiri di daerah saya, ini ada merek ini, tapi kalau daerah lain ya boleh Anda gunakan seperti Atang ya, apalagi ya merek-merek lainnya boleh lah. Jadi ini sebagai campuran yang wajib untuk supaya umpan kita menjadi umpan yang bisa dibilang bagus ya, memadai dan lengkap ya. Itu kita gunakan, ini adalah umpan yang sudah jadi ya. Nah kemudian diaduk bersama ya dengan campuran yang tadi yang sudah dilembutkan. Itu adalah yang pertama deho dengan telur puyuh. Nah kemudian diaduk secara merata ya sampai betul-betul lembut ya, karena umpan yang kurang lembut, kurang tercampur dengan baik, tentu nanti aromanya akan terpisah ya dari ya tidak tercampur secara baik lah ya. Nah, ini adalah prosesi pembuatan atau cara menghancurkan dan melembutkannya seperti ini. Nah untuk pemancingan di stroberi ini ikannya sekilo berapa? 5 ya Pak Ade? Ya. Sekilo 5 lah. Jadi cara menggunakan deho juga biasanya kalau ikannya 5 itu dehonya agak diperbanyak ya Pak Ade? Harus agak diperbanyak angirannya. Assalamualaikum. Mohon aturan damang. Alhamdulillah.
Jadi dehonya harus agak diperbanyak karena ikan-ikannya ya mas spesial Kang gitu. Mau alipin pan ke itu abis. Buru iya. Buru ya. Beratan ya. Nah sudah. Nah ini maaf pengganggu ya. Jadi biasa nih ada teman-teman yang sudah pada datang. Ini tampilannya atau bentuknya seperti ini ya. Nah coba tuh. Jadi lembut sekali ini. Udah cukup bagus nih ya. Nah seperti ini. Yang terakhir adalah campurkan roto yang sudah dipanaskan dalam air atau direndam ya. Nah cara menghancurkannya atau mencampurkannya seperti ini. Jadi ini juga harus tercampur secara merata ya. Nah kita nanti coba ya aplikasikan di balong Mang Didin Strawberry Jalan Tegal Caang ya, atau Desa Tegal Caang Kabupaten Bandung ya. Ya maksudnya sorean ini. Nah kita coba akan berlomba dengan teman hari ini. Ada hadiah dari teman juga, hadiahnya adalah kaos jersey. Mudah-mudahan saya dapat ya. Kemudian ini nah kalau ini terlalu lembek ini ya, supaya agak kenyal atau betul-betul agak pas keras ya. Nah ini bisa dicampurkan dengan ini, nanti disesuaikan aja dengan kondisinya ya. Kalau ini masih dinilai atau dirasakan ini terlalu lembek ya, nah nanti kita campurkan ini ya, berupa super kinoi, umpan ikan spesial. Nah demikian tadi ya tutorial untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebuah edukasi untuk Anda sebagai pemancing pemula ya. Jadi saya bukan menggurui untuk yang sudah jago, tapi untuk para pemancing pemula. Pemancing pemula ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ikuti sesi selanjutnya adalah lomba mancing antar teman ini ya. Jadi sistemnya di strawberry ini kilo gebrus ya. Jadi membeli ikan, kemudian dibarengkan, dicampurkan dengan peserta berapa orang. Nah, kemudian terserah kita, sekemampuan kita berapa dapatnya ya. Nah, untuk itu fungsi umpan ini sangat diandalkan untuk mendapatkan raihan ikan yang terbaik dan terbanyak ya. Sak Pak. Nah ini hasilnya ya, 50 ekor dengan bobot 8 kilo ya. Alhamdulillah nih ya. Sekian ya, terima kasih.